Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rodi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan atau program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah keamanan jaringan. Pada tugas 2 kali ini saya diminta untuk melakukan praktikum satu yaitu NAT overload, yang kedua yaitu VPN site to site. Untuk yang langkah pertama yaitu kita akan melakukan praktikum NAT overload. Di sini saya menggunakan aplikasi simulasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membangun sebuah topologi sesuai dengan panduan praktikum. Di sini ada 5 komputer dengan terbagi menjadi 2 jaringan lokal, yaitu untuk jaringan lokal pertama 2 komputer dengan menggunakan IP 192.168.30.5 dan 192.168.30.6. Lalu di jaringan kedua yaitu menggunakan ada 3 komputer dengan menggunakan alamat IP 192.168.10.5, lalu 192.168.10.6, lalu 192.168.10.7. Lalu di semua komputer ini terhubung ke 2 switch hub. Untuk yang jaringan pertama terhubung ke switch hub 3, lalu untuk yang jaringan kedua terhubung dengan ke switch hub 1. Lalu 2 switch hub ini terhubung ke router 1. Router 1 ini memiliki IP 192.168.50.1. Lalu di router 1 terhubung ke router 2 melalui port serial dengan menggunakan di router 2 sendiri menggunakan alamat IP 192.168.50.2. Lalu router 2 terhubung ke switch hub 0. Di switch hub 0 ini terhubung ke 2 komputer server. Yang pertama yaitu difungsikan sebagai web server dengan alamat IP 192.168.20.5. Lalu yang komputer server kedua digunakan sebagai komputer FTP server dengan alamat IP 192.168.20.10. Kita di sini akan mencoba melakukan verifikasi koneksi ke web server dan FTP server. Dari PC 0 kita coba melakukan koneksi ke web server menggunakan web browser. Kita ketikkan print URL-nya web server di sini, http 192.168.20.5. Oke, bisa diakses ya untuk halaman web servernya. Lalu di komputer web server kita jalankan netstat untuk melihat apakah ada klien yang terhubung. Lalu kita coba lagi di komputer kliennya, kita coba klik go beberapa kali. Lalu kita verifikasi di web server lagi. Di sini setelah kita ketikkan perintah netstat ini muncul ini menginformasikan bahwasanya ada akses ke web server, yaitu dari
alamat IP 192.168.30.5. Alamat IP ini adalah alamat IP dari PC0 ini tadi yang kita gunakan untuk mengakses web server. Setelah itu kita lakukan uji coba koneksi ke FTP server. Kita lakukan uji coba dari PC 4. Kita masuk ke command prompt. Kita ketikkan perintah FTP. Alamat IP-nya 192.168.20.10. Oke, berhasil terkoneksi. Lalu di web server kita coba untuk melihat dari FTP server. Kita ketikkan perintah netstat, lalu akan muncul ada akses ke FTP server dari IP address 192.168.10.7, yaitu dari komputer PC4 ini. Lalu langkah berikutnya kita akan mengkonfigurasi untuk di router 1 agar dimana nantinya ketika ada akses ke web server atau FTP server, nanti IP yang terdeteksi di web server adalah IP dari router. Oke, kita buka lagi untuk CLI dari routernya. Oke, kita tekan enter, kita konfigurasi, kita ketik perintah enable. Lalu kita ketikkan perintah konfigurasi terminal. Lalu kita ketikkan perintah interface F0/0. Lalu kita ketikkan perintah IP NAT inside. Lalu kita ketikkan perintah interface F0/1. Kita ketikkan perintah IP NAT inside. Lalu kita ketikkan perintah interface untuk port serialnya S010. Kita ketikkan perintah IP NAT outside. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita lanjut konfigurasinya dengan mengetikkan perintah akses list 1 permit 192.168.10.0, lalu spasi 0.0.0.255. kita enter. Lalu kita perhatikan perintahnya sama, kita ubah ini jadi 30.
enter, lalu kita print data IP NAT insert source list 1 interface S0/1/0 overload. Ini ada spasinya ya. Oke, lalu kita coba melakukan pengujian dari PC0. Kita coba klik go, lalu kita verifikasi di web server. Oke, yang tadi sebelumnya dari PC 0 ini kedeteksi ya IP address-nya di web server. Sekarang IP address-nya sudah tidak terdeteksi ketika mengakses web server. Yang terdeteksi adalah IP dari router 1. Lalu kita coba dari PC 3 dan 4 untuk mengakses web server. Kita ketikkan ini untuk akses web server dari PC 3. Oke, kita verifikasi dari server dan start, sama ya hasilnya. Lalu kita coba dari PC 4. PC 4 kita coba mengakses. Oke, kita coba ketikkan alamat web servernya 192.168.20.5. Oke, lalu kita verifikasi, sama ya yang tampil yaitu IP dari router. Lalu kita coba untuk akses FTP dari command prompt. Lalu kita verifikasi di FTP server. Di sini muncul alamat asli, tapi untuk yang baris keempat ini yang kedeteksi adalah alamat router. Lalu kita coba dari PC 3, PC 0. Kita coba untuk FTP server.
Nah, ini untuk FTP servernya. Ini tadi yang akses ketika belum dikonfigurasi dengan NAT overload. Setelah dikonfigurasi, ini akses dari PC 4 yang setelah dikonfigurasi NAT overload tidak terdeteksi lagi IP address PC-nya. Yang terdeteksi adalah IP address router, dan ini dari akses dari PC 0 ini. Oke teman-teman, demikian untuk tugas praktikum NAT overload. Semoga bisa membantu teman-teman semua dan cukup memberikan informasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.